Hai GSJ Bethlehem, mari sama-sama kita buka hati kita untuk menerima urapan dan jamahan dari Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, hidupku bagimu. Hidupku bagimu. Ku buka hatiku untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan.
naikkan ucapan syukur kita. Kita buka hati kita untuk terima jamahan dari Roh Kudus. Pada saat kita membuka hati kita dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Roh itu akan bekerja memenuhi setiap hati kita. Kami sembah Kau Tuhan, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Yesus. Ada kedamaian, ada ketenangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mengalirlah Roh-Mu Tuhan, mengalirlah Roh-Mu. Jamah kami Bapa, jamah kami Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Nyatakan hidupku bagimu, hidupku bagimu. Amin, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita siap diberkati Tuhan. Baiklah kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan sahabat sejati. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak lepas namanya dari masalah di dalam kehidupan ini. Ada masalah yang besar, ada masalah yang kecil. Semua orang menghadapi yang namanya masalah di dalam kehidupan ini. Kita setiap hari diperhadapkan dengan bermacam-macam tantangan. Tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kita juga diperhadapkan untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu masukan, kita perlu saran, kita perlu pandangan, kita perlu pendapat dari seorang yang namanya sahabat. Sahabat yang tentunya yang dapat kita percaya. Sahabat yang mengenal dan tahu persis siapa kita. Tapi kenyataannya seorang sahabat pun memiliki yang namanya keterbatasan di dalam memberikan solusi atau jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Seorang sahabat pun memiliki keterbatasan di dalam hal waktu, karena kita masih manusia, dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu juga. Dan kebenaran firman Tuhan kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain." Saya ulang sekali lagi, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 tadi dengan jelas menyebutkan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong.
yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus adalah sahabat sejati bagi kita semua, orang-orang percaya. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang selalu ada dan siap untuk menolong kita pada saat kita lemah. Roh Kudus memberikan kekuatan pada saat kita berduka. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita pada saat kita tersesat. Roh Kudus pun akan menuntun kita pada jalan yang benar. Pada saat kita menghadapi jalan buntu di dalam kehidupan kita, sepertinya tidak ada jalan, tidak ada solusi, tidak ada pertolongan. Datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus sanggup memberikan hikmat, pewahyuan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengatasi setiap problema, masalah, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah sahabat sejati buat kita, yang hanya dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Itu adalah keistimewaan kita sebagai orang-orang percaya yang mengasihi dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berbicara tentang Roh Kudus adalah sahabat sejati itu juga berbicara tentang hubungan. Hubungan Bapak Ibu sebagai suami istri, ya, atau sebagai anak dengan orang tua pasti memiliki yang namanya kode, ciri, tanda, ya, yang dimengerti oleh pasangannya, oleh keluarganya, oleh orang tua maupun dengan anaknya. Masing-masing punya ciri atau kode tersendiri. Sebagai contoh, ketika suami istri hadir di dalam suatu acara dan si istri ingin segera pulang, si istri memberi kode kepada suaminya. Tidak ngomong di depan umum, ayo kita pulang. Tidak, ya, karena takut mengganggu. Oleh sebab itu, si istri cukup, maaf kata, mengkedipkan sebelah mata. Si suami udah tahu apa yang dimaksud dari istrinya. Karena apa? Karena mereka membangun hubungan. Dan hubungan tersebut dibangun terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Begitu juga saya punya pengalaman, saudara. Waktu saya sekolah Alkitab di Tawangmangu, ya, waktu saya bersama dengan istri saya yang bernama Syanti Sidarta, sama-sama sekolah Alkitab, cuma dibatasi, ya, ada asrama putra, ada asrama putri. Pada jam-jam tertentu kami tidak boleh ketemu antara putra dengan putri karena terpisah oleh ruangan. Oleh sebab itu saya ingin pulang ke rumah. Ya, karena kami tidak tinggal di asrama. Kami tinggal di luar kompleks dari asrama tersebut. Saya ingin panggil istri saya, ya. Misalnya saya punya ciri, saya punya kode tersendiri buat memanggil istri saya. Contohnya, yuhu, ya. Maka istri saya sudah tahu apa yang dimaksud. Oh, bahwa saya dipanggil oleh suami saya. Begitu juga istri saya terhadap saya. Tetapi teman-teman di sekitar kami, mereka nggak ngerti. Mereka bertanya, siapa tuh? Kenapa tuh? Ada apa tuh? Karena mereka tidak memahami dan tidak mengerti. Tetapi kami sebagai suami istri, kami punya kode. Ya, di tempat yang jauh kami teriak, yuhu. Maka pasangan saya, istri saya, jelasnya dia tahu. Begitu juga dengan istri saya terhadap saya. Dia memanggil saya karena tempat dan lokasi yang cukup jauh. Dia cukup memanggil, yuhu. Jadi saya tahu, oh, dari mana itu suara datang? Dari mana? Dan siapa yang teriak seperti itu? Saya kenal namanya. Istri saya itu yang saya kasihi. Begitu juga kita dengan Roh Kudus, saudara. Ya, sebagai orang-orang percaya kita perlu membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang manis dengan Roh Kudus. Ia akan mengerti bahwa itu adalah tegurankah, itu nasihatkah, itu tuntunankah di dalam kehidupan kita, ataukah itu pewahyuan, hikmat yang Roh Kudus berikan buat setiap kita. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan nasihat, dia akan memberikan masukan, dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan penyertaannya atas kehidupan kita. Jadi marilah bangun hubungan
yang lebih dalam lagi dengan Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kepekaan dalam tuntunannya, hikmatnya, berkatnya, kuasanya, penyertaannya untuk selama-lamanya dari sahabat kita itu, yaitu Roh Kudus. Dia adalah sahabat sejati buat kita. Terimalah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mintalah Roh Kudus menyertai setiap langkah kita. Mintalah penghiburan dari Roh Kudus di dalam kedukaan kita. Apapun masalah kita, ada Roh Kudus sebagai sahabat sejati kita yang senantiasa siap menolong kita, siap menghibur kita, siap memberikan hikmat dan tuntunannya di dalam setiap kita. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara sekalian agar Roh Kudus memenuhi hidup kita. Karena Roh Kudus adalah sahabat sejati buat kita. Gak usah takut, buka hati, percaya dan terima Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Bahwa Roh Kudus adalah sahabat sejati buat kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, menolong, menghibur, menguatkan, menyertai langkah kehidupan kami. Di dalam setiap pergumulan kami butuh Roh Kudus yang menyertai dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami percaya dan kami berdoa. Amin. 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 Mari sama-sama nyatakan, ku buka hatiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari buka hati kita untuk kita menerima jamahan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Roh Kudus akan dilimpahkan kepada kita. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Minta Roh Kudus untuk menjamah setiap hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bukalah hati kita. Keluarkanlah suara kita. Muliakanlah Dia. Tinggikanlah Dia. Haleluya. 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 Gloria ralama sikata indara lama yara lama sikia la kuria ralama sanda. Ria ralama sikia la kuria ralama sanda ralama yara lama si. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami berdoa buat semua sidang jemaat-Mu. Tuhan, penuhi kami, baptis kami dengan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Roh Kudus menjamah hati kami. Roh Kudus menjamah hidup kami. Roh Kudus memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Sembahlah Dia, tinggikanlah Dia, muliakanlah Dia. Karena Dia Allah yang patut kita tinggikan. Dia Allah yang layak kami muliakan. Gloria ralaba sikia la kuria ralaba sanda. Ria ralaba sikia la kuria ralaba sikanda ya ralaba sanda. Tuhan, penuhi umat-Mu dengan kuasa-Mu. Tuhan, jamah setiap hati. Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, supaya Roh Kudus boleh menjamah, memenuhi kehidupan kami. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Bapa. Glory, kami perlu
Roh Kudus sebagai sahabat sejati dalam hidup kami. Roh Kudus yang menjadi kekuatan kami. Roh Kudus menjadi pertolongan kami. Roh Kudus yang memberikan nasihat buat kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan masuk di dalam setiap kami. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami ya Bapa. Terima Roh Kudus dalam hidupmu. Percayalah dengan saudara-saudara sekalian. Percayalah dengan imanmu bahwa engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam setiap kami. Roh Kudus jamah hidup kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Mari Tuhan penuhi kami. Mari Tuhan masuk dan tinggal dalam hati kami. Mari Tuhan jamah kami. Kuriara lama sikiala kuriara lama yara lama sanda. Riara lama yara lama sikiala kuriara lama si. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik buat kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih buat Roh-Mu yang Engkau curahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Tuhan kami sekalian Tuhan memiliki sahabat sejati yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kami butuh kekuatan dari-Mu. Kami butuh penghiburan dari-Mu. Kami perlu nasihat dari-Mu. Tuhan tolong kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Uriara lama sikian dara lama yara lama sanda. Riara lama yara lama sikiala kuriara lama yara lama si. Riara lama yara lama sanda lama yara lama sikiala kuriara lama sanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat itu Tuhan kami berdoa buat setiap pergumulan sidang jemaat-Mu. Apapun yang sedang digumuli oleh mereka Tuhan, tolong Tuhan kuatkan mereka. Berikan kemenangan buat mereka di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Taruh tangan-Mu Tuhan di atas mereka, tumpangkan tangan-Mu Tuhan atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang sakit, tumpangkanlah tangan-Mu, pegang bagian yang sakit, percaya dan terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan sembuhkan engkau. Apapun sakit penyakitnya, Tuhan akan menjamah engkau sehingga engkau pulih, sembuh, sehat kembali dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus menjamah, menolong Tuhan di dalam setiap keluarga. Apapun pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Buat mereka yang kena PHK, putus pekerjaan, Tuhan tolong mereka, berikan pekerjaan yang layak buat mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat buat pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Pakai dan urapi mereka. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat oikos-oikos kami. Orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar mereka juga boleh merasakan kasih dan kebaikan, bahkan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tolong Bapak Presiden, Wakil dan semua menteri, bari orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kepemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan tolong mereka sampai orang-orang yang ada di sekitar kami, yaitu RT dan RW. Tuhan beri hikmat buat mereka di dalam menjalankan tugasnya di dalam kepemerintahan ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, Engkau mencukupi kebutuhan mereka, memberikan kesehatan buat mereka, bahkan selamatkanlah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau baik.
Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang Engkau berikan buat setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka ada, jadikan kami berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita mengangkat tangan kita. Mengarahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu marilah kita terima berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan memanggil kita. Kita percaya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, dan jangan lupa besok masih ada ibadah untuk kita dicurahkan Roh Kudus. Kita terima Roh Kudus. Kalau hari ini kita masih belum terima, besok masih ada waktu dan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita minta Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, hadirlah, ikutilah, dan terimalah Roh Kudus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.